Setiap orang memiliki fashion dan stylenya sendiri. Berpenampilan menarik tentu menjadi dambaan semua orang. Namun ada ungkapan berbunyi, ada harga, ada kualitas. Lalu kemudian seabrek merek-merek terkenal akan menggoda untuk memenuhi hasrat fashion kita. Dan dunia seolah mengerti isi hati, hingga kemudian cakar hadir di tengah-tengah kita seakan memberi alternatif menjawab hasrat fashion yang menggebu di dada. Cakar, ada yang menyebut cakar adalah akronim dari cap karung untuk menamai pakaian bekas dari luar negeri yang dijual kembali di Indonesia. Seiring berkembangnya barang-barang impor berlabel cakar ini, kemudian tidak hanya menawarkan pakaian bekas saja berupa baju, celana dan pakaian dalam saja, melainkan semakin memperluas cakupannya dengan menawarkan beragam pilihan seperti sepatu, selimut, kain gorden, taplak meja, hingga kaos kaki dan topi pun ada. Sampai di sini, kita tidak akan membincang perihal pelarangan cakar dari pemerintah atau banyaknya keluhan pedagang barang lokal di toko akan hadirnya cakar. Juga persoalan bea cukai di pelabuhan. Karena pada kenyataannya, cakar semakin diminati dan semakin populer di masyarakat. Ternyata, Polewali Mandar berada di urutan keempat pasar terbesar cakar se-Sulsel Bar, setelah Pangkajene Sidrap, Parepare, dan Makassar. Maka tak heran bila setiap hari Selasa dan Jumat di pasar sentral Pekabata, tenda-tenda penjual cakar dengan formasi dua baris memanjang kurang lebih 100 meter dengan pengunjung berdesakan tak pernah sepi. Karena pasar sentral Pekabata lah pusat penjualan cakar di Polewali Mandar. Tapi pernahkah teman-teman berpikir tentang siapa dan bagaimana cakar pertama kali tiba di Mandar? Madate TV kemudian menelusuri jejak-jejak cakar di masa lampau dan sempat bertemu dengan Ibu Rasnawati, mantan pedagang cakar yang terbilang senior dan eksis berdagang sejak tahun 90-an, di saat cakar belum setenar hari ini, kemudian pensiun pada tahun 2015. Baru berapa bulan berkembangnya cakar namin jual kak. Pertama buka bar juga itu tahun 98 pas Pinambung depan masjid. Panginoy doang Tas kan lu SMP nih? iya orang di SMA. Awalnya itu para misi bawa cakar bukan bal curah nyerona paritas. Yo. Tahun berapa itu berdirinya itu BRI Tinambung di itu para misi. Oh, Kan rumahnya tanya karung, tanya Pak Kar, tanya Pak Bang. tanya apa bang curah tas Oh ya, tas anu deh, tas pasti pasti. Oh, ginarang ya, manipetin dulu membawa kita mau SMP nak. itu para misi Apa awalnya. sih boleh bawa? Masuknya orang Sidrap, masuknya orang Pare di sini, Pak Adam, Minalia toh. Berapa orang gitu penjual dulu 3 orang kapan? Haji Marawiyah. Oh ya, Haji Marawiyah, saya ingat. Berarti yang pertama itu Haji Haji Marawiyah. Marawiyah yang pertama, baru Dua orang Polewali. itu yang pertama buka itu. Oh, Haji Marawiyah. Ya kemungkinan Haji Marawiyah mungkin tahun 96 97. Saya duluan dari Haji Nursia. Dulu deh. Saya buka di sini 2 bal. Nggak Haji Mak itu, saya buka membuat toy. Saya buka di sebelah atas lorong Iya, ini kan, daya, lorong masuk jadi 2 bal. Jumat, Sabtu di Tinambung saya buka lagi. Lanjut Campur. Saya campur. Jadi Saya itu pengen kawin. jadi dulu itu Kak, kalau kita ambil barang, ambil Pare atau Makassar? dua-duanya. Saya dua-duanya waktu itu almarhum saya tembak Makassar terus karena murah. Mana Ada baltenya. mana yang paling bagus barangnya? Kita ambil Makassar atau Pare? Sama Karena sih, tapi kalau- permainan kalau harga, permainan merek. Iya. Kalau bal tempatnya banyak ada di Makassar. Makassar. Tapi dia juga
bedanya maksudnya tujuannya Haji Miskan dengan Haji Bada. Ada Cina. Ada Cina juga. Tergantung kebutuhan bar. Hanya di Makassar bebas tak. Karena kalau masuk barang kontainer mah panjang Ci, pilih sendiri. Pilih sendiri. Jadi dari tanda spidol. Begini Misalnya saya ya langsung berarti punyanya Rasna. Saat ditemui, Ibu Rasnawati mengungkapkan bahwa dirinya termasuk pedagang di masa Cakar belum dikenal seperti sekarang. Dengan lugas, beliau menuturkan bahwa Cakar pertama kali masuk ke Mandar melalui sebuah perahu kayu bermesin bernama Patakwa Teluk Mandar, milik seorang tokoh dari Lawarang yang bermukim di lingkungan Sepang Tinambung bernama Paramisi Mak Dua. Perahu Patakwa Teluk Mandar dulunya berlayar dengan rute Kalimantan, Tarakan, hingga mendekati Malaysia dan Surabaya dengan mengangkut barang berupa kayu, barang pecah belah, termasuk cakar. Tahun 80-an, cakar pertama kali masuk ke Mandar melalui kapal Patakwa Teluk Mandar yang oleh keluarga dekat Bapak Paramisi dijual langsung door to door ke rumah-rumah warga di Majene, Polman dan sebagian di Makassar. Cakar yang dibawa Bapak Paramisi ke Mandar saat itu termasuk barang pilihan dan berkualitas, sebab masih menggunakan tas curah yang relatif lebih kecil dibandingkan cakar hari ini, yang telah menggunakan karung bal yang beratnya berkisar 80 sampai 100 kg itu. Perihal cakar dalam karung bal ini diistilahkan oleh Ibu Rasna seperti membeli kucing dalam karung. Kita harus punya feeling yang kuat, penciuman, dan mata yang jeli agar bisa mendapatkan barang cakar yang berkualitas. Tawa. Biasa juga lewat Singapura langsung. Mesti ada petugasnya yang Cemek tuh langsung Singapura. sama dia. Bagus. Tenda orange tapi panas. Enak sekali dia kalau tenda orange biru. Iya betul. Dibanding coklat kalau panas Pakai bercahaya hanger bercahaya yang mengkilat. Puncak penjualan cakar menurut Ibu Rasna berada pada saat 10 terakhir Ramadan hingga menjelang Lebaran. Ketika ditanya kenapa meninggalkan bisnis cakar, Ibu Rasna menjawab bahwa memang banyak pedagang cakar dari Mandar yang gulung tikar. Justru perdagangan cakar di Polewali Mandar hari ini dikuasai para pedagang dari Pinrang, Parepare dan Sidrap yang lebih dekat dan memiliki koneksi kuat dengan bos besar sekaligus pintu masuk cakar di Makassar dan Parepare. Kalaupun kita tetap bertahan, maka barang yang sampai ke pedagang Mandar hanya barang sisa-sisa dengan kualitas yang rendah. Termasuk kita dulu yang buka Campalagian, Iya. di Nambung, Bukan main sih nambung aja masih samping Masjid Raya tanah kosong sih. Baju anak-anak, BH, kos kaki, dalam, korset, baju pos, baju pos laki-laki, mantap. Berapa kali Kak buka sentral itu hari Jumat, selalu kembali mulan dapat dulu anak. Kalau barang Jepang besar-besar, tebal-tebal, pendek-pendek. Kalau barang Korea ya menurut campuran loh. Tapi mana paling bagus sih? Bagus sebenarnya Korea tapi kurang timbangannya. 80 kilo, 75 kilo. Kalau Jepang 100 kilo. Sekali. Orang aron di atas sih juga ada juga namanya Haji Mistang, ada Haji Badan. Itu dia. Kita kan melengkap main dolomean. Bos besarnya itu. Tapi yang paling terbesar itu bos Haji Mistang dan Ramak Balai. Itu ada karet. Itu anak muda. Masih. Jadi itu saya terkenalkan orang di sini karena kubuka semua macamnya bal cuma apa yang tidak pernah kubuka sepatu tidak kuat tak kerja. Dia lebih condong ke budak kos kaki, budak Pak Udita Tongnya sarona baju kos. Baju kos saya ada yang dulu makanya langsung lepas tembangan dengan itu celana kain. Makassar tidak ada pan leper.
Kalau pare, senggol banyak peleper termasuk saya toh. Apa juga pada kan Kak? Iya roh diambil semua stok semuanya gantungan oh tanpa ditempa tak 2.000 baru. Hmm. Di situ juga ambil kita dijual kembali. dijual kembali. Oh, beda juga. Iya nomor 2 pare. Beda kalau yang buka baru. Karena Tuhan Pak Galak deh. Sama. Langsung diborong biar robek. Kan kalau Pak Galak barang pilihan. Bukan kan, pilihan. Tapi Iya, beda-beda tipis nih. Kalau kita tidak bikin, maksudnya pokoknya ambil erat, dia cepat rata. rata dia tomi keno, dia tomi lombeng. Tapi murah. Ibu Rasna, dengan kisah keuntungan yang menggiurkan berdagang cakar, pekan terakhir Ramadan yang sesak dengan pemburu cakar, persaingan bisnis dengan mereka yang koneksinya kuat di Parepare dan Makassar. Juga bagaimana cakar selalu habis terjual di pasar Mambi dan Mamasa. Segalanya bermula dari kapal Patakwa Teluk Mandar yang berlayar sekian kilometer memperkenalkan cakar di Mandar.